Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan poin-poin penting yang terkait dengan tenaga honorer pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Informasi selengkapnya ayo disimak secara lengkap beritanya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, berita kali ini datang dari media CNN Indonesia, di mana disebutkan bahwa DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan lewat rapat paripurna DPR RI. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dokumen dan draft rancangan undang-undang ini telah dibahas sejak tahun 2017 dan alhamdulillah pada bulan Oktober 2023 ini, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini telah disahkan. Setidaknya terdapat pasal-pasal krusial di dalam Undang-Undang ASN seperti larangan bagi para instansi pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, untuk merekrut tenaga honorer, hingga kesetaraan hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan, berikut ini beberapa poin penting di dalam rancangan Undang-Undang ASN, di dalam draft Undang-Undang ASN sebagaimana dirangkum oleh cnnindonesia.com. Yang pertama adalah instansi pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer, dilarang mengangkat pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara setelah Undang-Undang ASN berlaku. Selain itu, penataan status tenaga honorer juga harus dilakukan paling lambat hingga dengan bulan Desember tahun depan atau tahun 2024. Sebagaimana di pasal 67 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pegawai non-aparatur sipil negara atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Jadi rekan-rekan, yang membedakan dengan regulasi-regulasi sebelumnya bahwa di dalam undang-undang larangan itu sudah ditetapkan waktunya, yaitu paling lambat Desember tahun 2024. Jadi mudah-mudahan waktu yang telah ditetapkan ini tidak lagi berubah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada awalnya 28 November tahun 2023 merupakan waktu akhir untuk penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Tetapi di dalam undang-undang ini kembali diundur menjadi bulan Desember tahun 2024. Jadi saya pikir untuk di sebuah undang-undang maka besar kemungkinan waktu Desember tahun 2024 ini sangat sulit untuk diubah kembali, oleh karena memang untuk merubah satu dokumen undang-undang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagian penjelasan pasal tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penataan di sini adalah termasuk verifikasi dan validasi oleh lembaga yang berwenang. Sementara itu di pasal 66 Undang-Undang ASN dijelaskan juga bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu rekan-rekan, di Undang-Undang ASN juga telah diberlakukan kesetaraan antara pegawai negeri sipil dan P3K. Rekan-rekan honorer perlu mengetahui hal ini oleh karena memang besar kemungkinan para pegawai honorer itu akan diangkat menjadi P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K paruh waktu. Dan di dalam rancangan Undang-Undang ASN ini juga disebutkan bahwa PNS dan P3K akan setara, sebagaimana disebut di dalam pasal 21 Undang-Undang ASN yang mengatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan P3K. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan non-material.
Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN itu terdiri atas penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Namun Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, rekan-rekan, demikian beberapa poin penting di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan tenaga honorer. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.